بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, beserta pendengar radio Al-Fitrah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kemudahan dan kekuatan serta keimanan untuk dapat senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga kita bersyukur bahwa pada hari ini kita berada pada tanggal, kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama, kalau dari sisi Masehinya berarti kita berada pada tanggal 17 Agustus ya. Dan kalau pada sisi Hijriyahnya maka kita sekarang memasuki tanggal 6 Zulhijjah. Yang tentunya kedua sisi ini menarik untuk kita lihat atau kita ambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi 17 Agustus, maka itu berkaitan dengan Indonesia adalah peringatan hari kemerdekaan. Yang inti dari kemerdekaan tersebut adalah keamanan. Yang ini merupakan sebuah nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Barangkali ada di antara jamaah yang pernah melalui fase-fase bagaimana merasa atau belum mendapatkan rasa aman tersebut. Termasuk yang berdomisili di Aceh, barangkali ya dulu pernah merasakan bagaimana ketika kondisi keamanan itu agak terganggu. Maka tentunya keamanan itu juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, jadi merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Yang ini yang harus kita syukuri. Bahkan kalau kita melihat konsep secara umum, konsep bahagia dalam Islam itu ternyata cukup simple, tidak jelimet. Mungkin orang sekarang menganggap kalau untuk bahagia itu harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya income atau gaji yang di atas UMR. Tapi ternyata kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi. Apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Jadi kata Rasulullah, siapa yang asbaha aminan fi sirbihi, dia mendapatkan merasa aman ketika dia berada dalam rumahnya, wa mu'afan fi jasadihi, dan dia dalam kondisi tubuhnya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang cukup untuk hari tersebut. Jadi kata Rasulullah, yang pertama dia mendapatkan keamanan. Ini nikmat aman kalau kita hubungkan dengan peristiwa peringatan kemerdekaan. Yang kedua kata Rasulullah, badannya sehat. Yang ketiga, dia punya makanan yang cukup untuk hari tersebut. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha. Maka orang yang memiliki tiga hal ini, kata Rasulullah, seakan-akan dia telah mendapatkan
atau diberikan kepadanya ya seluruh dunia ini. Artinya orang yang telah diberikan seluruh dunia ya, itu artinya dia sudah menjadi orang yang bahagia. Jadi kalau kita lihat konsep di dalam Islam secara harta itu sangat simpel ternyata. Ya, jadi tidak terlalu menjelimet. Cuman karena manusia yang terlalu membebani. Apalagi ya menjalani hidup bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan apa? Gaya hidup. Ini yang membuat kita sulit hidup ini. Merasa miskin terus. Ya. Itu panitia ada menulis ya, kurban apa? Hitungan 1 sekian juta atau 2 juta tidak sanggup. Tapi beli rokok tiap hari berapa belas ribu sanggup. Ya, kenapa? Karena mengikuti gaya hidup. Ya, rokok ini kan termasuk gaya hidup, bukan kebutuhan. Ya, bukan kebutuhan. Dan dia juga tidak masuk kelas sembako. Ya, pemerintah juga tidak memasukkannya kelas sembako. Ya, karena gaya hidup maka menjadi hidup sulit. Tapi kalau kita lihat Rasulullah mengatakan, ya 3 syarat ini maka orang yang mendapatkan 3 syarat ini maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Mungkin pertanyaan saya, siapa di antara kita yang sudah mendapatkan 3 hal ini pada hari ini? Saya yakin rata-rata atau sebahagian besar sudah mendapatkan itu. Artinya kita sudah menjadi orang yang bahagia secara umum. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu, kita masih belum merasakan bahagia, mungkin ya ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, hadis ini bercerita tentang nikmat keamanan. Begitu juga kalau kita melihat ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan istrinya di Makkah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah ila akhir ayat. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota ini aminan, kota yang aman. Baru Nabi Ibrahim mengatakan warzuq ahlahu minas samarat. Dan selanjutnya baru Nabi Ibrahim minta nikmat rezeki. Para ulama tafsir mengatakan bagaimana Nabi Ibrahim mengedepankan permintaan keamanan baru permintaan rezeki. Kenapa? Karena memang nikmat keamanan itu lebih besar sebenarnya dibanding nikmat rezeki itu sendiri. Ya, rezeki yang dimaksud makanan. Ya, kenapa? Kita dapat bayangkan kalaupun tersedia makanan tapi tidak ada aman, maka tidak akan terasa nikmat makanan tersebut. Berbeda ketika aman, maka rezeki bisa dicari, makanan bisa dicari. Maka para ulama sejarah juga menyebutkan kenapa Ali bin Abi Thalib ketika beliau dibaiat setelah terbunuhnya syahidnya Utsman radhiyallahu anhu, yang pertama beliau lakukan adalah menjaga stabilitas keamanan. Tidak langsung menyelesaikan masalah. Beliau buat keamanan dulu. Kenapa? Kalau sudah aman, bisa dilihat siapa musuh, siapa kawan. Tapi kalau keadaan kacau, tidak jelas. Artinya apa? Hal-hal ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat keamanan tersebut. Yang kita saat sekarang ini merasakan nikmat aman. Ya. Tapi kadang-kadang, sebagaimana kata para ulama, kadang-kadang nikmat itu tidak kita rasakan nikmatnya kecuali ketika kita sudah kehilangan nikmat tersebut. Ya, jadi seseorang sering tidak merasakan nikmat. Dia bisa melihat dengan baik matanya itu, dia tidak menganggap itu nikmat. Kapan dia merasakan nikmat sehatnya mata itu? Ketika sakit mata. Baru dia merasakan, oh ternyata nikmat sehat mata itu. Ya, begitu yang lain dan lainnya. Ya, jadi pada dasarnya keamanan itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Makanya ya kalau kita melihat para ulama kita juga mewanti-wanti mengingatkan bagaimana ya nikmat keamanan yang kita dapatkan tersebut harus kita syukurin, dan salah satu mensyukurinya adalah dengan menjadikan atau mengisi momen-momen ya di dalam keadaan aman itu dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Termasuk pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita hubungkan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita hubungkan bahwa nikmat keamanan tersebut jangan kita cemari
dengan kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Meskipun itu berhubungan dengan peringatan hari kemerdekaan. Karena ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan para pendahulu kita mengatakan apa? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah diakui. Maka tidak pantas sekali kalau kemerdekaan atau peringatan hari kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dengan hal-hal yang berbau maksiat. Ya, berbau maksiat. Maka ini tidak boleh, karena ini termasuk mengkufuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, mungkin ada yang terlibat di panitia, maka hendaknya tidak membuat acara-acara yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena kemerdekaan itu nikmat dari Allah, nikmat keamanan, nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat yang ada. Maka jangan kita kotori dengan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya mungkin, ya, kalau mengenai peringatan kemerdekaan ini, maka bagaimana hukumnya kalau kita melihat, ya, pendapat para ulama kita terbagi dua. Ada yang menganggap bahwa peringatan seperti peringatan hari kemerdekaan ini adalah bagian dari tradisi, tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya, sehingga pada dasarnya hukum asalnya boleh. Ini pendapat yang menganggap bahwa ini ada bagian dari tradisi. Adapun nanti ketika acara itu dicampuri dengan kemaksiatan, maka menjadi hukumnya lain. Tapi hukum dasarnya, pendapat yang mengatakan bahwa peringatan-peringatan ini adalah bagian dari tradisi, seperti peringatan 17 Agustus ini, maka hukum dasarnya boleh. Ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan ini bagian dari ibadah karena Id berulang-ulang. Maka sebagian ulama yang berpendapat seperti tersebut, ya, mengharamkan peringatan-peringatan yang ada. Tapi intinya bahwa di situ para ulama juga memberikan, ya, pendapat-pendapat mereka, ya, yang sebahagian menganggap itu bagian dari tradisi, ya, bagian dari tradisi yang tidak ada hubungannya dengan agama. Baik, ini dari sisi 17 Agustus, ya, yang kita baru memperingatinya, ya, sebagai, ya, bangsa Indonesia. Atau masih bahkan barangkali ada beberapa tempat yang saya lihat masih ada yang membuat acara-acara peringatan 17 Agustus. Yang kedua, dari sisi hijriahnya, maka kita sekarang berada pada tanggal 6 Zulhijjah. Ya, berada pada tanggal 6 Zulhijjah. Hah? Kita 5, enggak? 6, tanggal 6 sekarang kan? Sudah masuk malam Sabtu. Malam Sabtu kan? Kan dihitung dari maghrib. Ya. Indonesia 6. Kalau Saudi, kalau sekarang masih 6 juga mereka, ya, karena 4 jam lah kan. Tapi yang jelas nanti malam mereka masuk 7 karena ada perbedaan tanggal, ya, perbedaan terbitnya hilal, ya. Karena pada hari Sabtu kemarin, sejauh yang informasi yang saya ketahui, bahwa di Indonesia dilakukan pemantauan hilal tidak terlihat. Ya, maka pada hari Ahad digenapkan 30 Zulqa'dah. Ya, maka hari Senin baru di Indonesia dihitung tanggal 1 Zulhijjah. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat, kita sekarang malam Sabtu. Maka masuk tanggal 6. Adapun di Saudi, maka mereka, ya, pada hari Sabtu ketika memantau hilal terlihat hilal. Maka mereka menghitung tanggal 1 Zulhijjah dimulai dari hari Ahad. Ya, mereka lebih duluan. Karena mereka melihat hilal. Ya. Berkaitan dengan 6 Zulhijjah ini, maka Zulhijjah ini adalah masuk dari bagian dari bulan-bulan haram. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bercerita di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Selanjutnya kata Allah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 tersebut Allah mengatakan bahwa sesungguhnya
bilangan bulan. Bilangan bulan di sisi Allah, bilangan bulan dalam satu tahun. Ya. Kata Allah, Itsna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Jadi dalam hitungan atau dalam ketetapan Allah, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Selanjutnya kata Allah, minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Ya. Kata Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Begitulah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya kata Allah, ya, minha arba'atun hurum, zalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan dalam agama yang mulia. Jadi ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Salah satu penyebabnya karena di bulan-bulan tersebut dilarang melakukan peperangan. Ya, dilarang melakukan peperangan. Dan kebiasaan orang-orang kafir dulu, bulan haram ini diobah-obah sesuka hati mereka. Kalau mereka kebetulan lagi butuh untuk perang, maka bulan haramnya diobah-obah. Makanya kata Allah, zalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan dalam agama yang lurus, agama yang mulia, yang tidak boleh dirubah-rubah. Ini kesukaannya orang kafir itu seperti itu, merubah-rubah. Yang sudah ditetapkan Allah tidak boleh, dibuat boleh. Yang Allah mengatakan, ya, boleh, kadang-kadang dibilang tidak boleh. Ya. Selanjutnya kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Ya. Jadi ada pesan Allah setelah Allah mengatakan bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Selanjutnya kata Allah, janganlah kalian melakukan keharaman, janganlah kalian melakukan kemaksiatan di dalam bulan-bulan haram tersebut. Ya. Nah, ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat surah At-Taubah ayat 36 ini, maka beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang mulia, yang paling terkenal dengan sahabat yang paling paham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah SAW tentunya. Dan juga pendapat Qatadah, murid dari Ibnu Abbas. Di situ Allah mengatakan, jangan kalian menzolimi, jangan kalian melakukan keharaman di bulan-bulan haram tersebut. Sebelumnya kita akan sebutkan apa itu bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? 4. Ya, hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Abu Bakrah. Kata Rasulullah SAW, ya, ala inna zamana qad istadara ka hayatihi. Kata Rasulullah bahwa waktu itu, ya, hari-hari itu atau bulan-bulan itu telah berjalan sesuai dengan kondisinya, kondisi dasarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya kata Rasulullah, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sama, tadi seperti kata Allah, satu tahun ada 12 bulan. Jadi jika Rasulullah SAW mengatakan satu tahun itu ada 12 bulan. Selanjutnya kata Rasulullah, dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Selanjutnya kata Rasulullah, salasun mutawaliyat. Ya, ini penjelasan dari apa yang dikatakan bulan haram dalam surah At-Taubah ayat 36. Maka Rasulullah menjelaskan bulan haram itu ada 4. 3 bulan berurutan. Ya, 3 bulan berurutan. Apa saja itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudhar. Dan yang satu itu terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh kabilah Mudhar. Maka kata Rasulullah, wa Rajab, Mudhar. Jadi 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berurutan. Ya, satu lagi terpisah namanya Rajab. Ini yang dinamakan bulan haram.
Dan kita saat sekarang ini berada dalam salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Kita kembali tadi kata Allah, jangan kalian melakukan keharaman, jangan kalian melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram tersebut. Maka Ibnu Abbas menjelaskan apa maksud larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kata Ibnu Abbas, tentunya melakukan keharaman itu, ya, tentu tidak boleh. Melakukan kemaksiatan itu tentu tidak boleh kapanpun dan dimanapun. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau bulan-bulan haram kita tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kalau bulan yang lain boleh. Tidak. Ayat ini tidak berbicara tentang hal itu. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak memaksudkan seperti itu. Yang Allah maksud adalah bahwa seluruh kemaksiatan itu tidak boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi kenapa Allah mengkhususkannya pada larangan itu dilarang pada bulan haram? Kata Ibnu Abbas, karena memang kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar dibanding kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Artinya, seorang yang mencuri di bulan haram, katakan contohnya, seorang yang mencuri di bulan Dzulhijjah ini, maka dosanya lebih besar dibanding dia mencuri di luar bulan haram. Begitu juga kata Ibnu Abbas, ketika Allah menjadikan bulan-bulan haram tersebut kemaksiatan di dalamnya lebih besar, begitu juga Allah menjadikan amalan-amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai, lebih Allah berikan ganjaran yang lebih besar. Ya, jadi Allah jadikan dua hal. Kemaksiatan sangat dilarang, dosanya sangat besar, ya, dan amalan-amalan soleh di dalamnya sangat Allah cintai. Ya, maka amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, itu sangat Allah cintai, sangat Allah sukai, dan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dibanding ketaatan tersebut dilakukan di luar bulan-bulan haram. Ya. Nah, maka yang pertama kalau kita melihat ternyata Dzulhijjah ini keutamaannya adalah masuk dari bulan haram. Yang kedua, kalau kita melihat bulan Dzulhijjah ini ternyata Allah bersumpah dengan bulan Dzulhijjah itu. Dan juga Rasulullah menyebutkan sejumlah hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr. Ya, dalam surah Al-Fajr Allah berkata, firman Allah, wal fajr walayalin ashr. Ya, Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Yang pertama kata Allah wal fajr. Dan waw di sini adalah wawul qasam, waw sumpah. Ya. Jadi kata Allah demi fajar. Allah bersumpah dengan fajar. Sebagian para ulama menyebutkan fajar di situ apa? Waktu fajar, waktu subuh. Maka waktu subuh itu memiliki keutamaan dibanding waktu-waktu yang lain. Ya, maka orang yang bagus waktu subuhnya, dia menjaganya dengan ketaatan, sholat subuh dan amalan-amalan yang lain, maka itu adalah orang-orang yang hebat, yang baik. Dan para ulama kita juga menyebutkan salah satu ukuran kebaikan seorang muslim dilihat dari bagaimana waktu fajarnya. Ya, kalau waktu fajarnya beres, maka insya Allah ini termasuk orang yang baik. Tapi kalau waktu fajarnya belepotan, bangun paginya saja jam 6, sholat subuhnya jam setengah 7, ya, maka ini belum dianggap orang yang baik. Pendapat yang lain mengatakan wal fajar di sini, yang dimaksud dengan fajar di situ adalah fajar yang terbit pada hari Idul Adha. Pada hari Idul Adha. Sehingga di sini Allah bersumpah dengan salah satu hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ya, demi malam-malam yang 10. Kembali Allah bersumpah. Dan kita ketahui bersama, Allah itu bersumpah, ya, dengan sesuka, dengan apa yang Dia kehendaki. Karena itu hak prerogatif Allah. Allah bisa bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Berbeda dengan manusia. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan
dengan nama Allah. Ya, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ada sebagian orang bersumpah demi Nabi, tidak boleh, haram itu. Atau demi malaikat, tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Adapun Allah, maka Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia sukai dari makhluknya. Dan ingat, kata para ulama kita, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Maka di ayat yang pertama tadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Itu menunjukkan kemuliaan waktu fajar. Atau pendapat yang kedua mengatakan fajar pada hari Idul Adha. Yang kedua, ayat yang kedua, dan demi malam-malam yang 10. Ya, para ulama kita mengatakan malam dalam bahasa Arab, lail, juga bisa berarti nahar, artinya siang. Dan ini para ulama kita lebih cenderung mengartikan walayalin asyr adalah hari-hari yang 10. Ya, hari-hari yang 10. Nah, hari-hari yang 10 apa yang dimaksud di sini? Maka Ibnu Rajab dan ulama yang lain mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama. Ya, ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan 10 hari ini adalah 10 awal bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. 10 awal bulan Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan 10 akhir bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga mengatakan 10 awal bulan Muharram. Dan pendapat yang keempat mengatakan yang dimaksud dengan walayalin asyr adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, 10 awal bulan Zulhijjah. Dan inilah yang menurut sebagian ulama tafsir, mereka menguatkan pendapat yang keempat. Ya, ketika Allah mengatakan walayalin asyr, demi hari-hari yang 10, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10 tersebut adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita sekarang berada pada tanggal 6 Zulhijjah, artinya kita masuk di dalam rentang tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah yang Allah bersumpah di dalamnya. Kita katakan tadi, Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ketika Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Zulhijjah, itu menunjukkan kemuliaan 10 awal bulan Zulhijjah. Dan hal ini juga dikuatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni al-ashr. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan-amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Hari 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang Allah sangat cintai ketika kita melakukan ketaatan di dalamnya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menegaskan, apa kata Rasulullah? Ya, afdalu ayyamid dunya al-ashr. Hari-hari terbaik di dunia ini, kata Rasulullah, adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Artinya apa, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah? Kita sedang berada di hari-hari terbaik yang ada di dunia ini. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana dengan 10 akhir Ramadan? Ya, 10 akhir Ramadan. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan 10 akhir Ramadan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau dilihat siangnya, dari pagi sampai sore, dari terbit matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih mulia dibanding hari-hari 10 akhir Ramadan. Ya, jadi kita sedang berada pada hari-hari yang lebih baik siangnya daripada 10 akhir Ramadan. Tapi kalau dilihat malamnya, maka 10 akhir malam Ramadan itu lebih baik daripada 10 awal malam Zulhijjah. Tapi kalau dibanding dengan hari-hari yang lain, maka 10 awal Zulhijjah itu siang dan malamnya adalah termasuk hari-hari terbaik di dunia ini. Maka kata para ulama kita, kalau kita perhatikan bagaimana kaum muslimin begitu semangat beribadah di bulan Ramadan, semangat berinfak, semangat membantu orang, semangat baca Al-Quran, semangat sholat,
semangat bangun malam. Seharusnya juga 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita juga bersemangat. Ketika 10 atau di bulan Ramadan atau khususnya 10 akhir Ramadan, orang-orang begitu meramaikan masjid dengan ibadah-ibadah, seharusnya 10 awal bulan Dzulhijjah ini juga kita lakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari terbaik. Tapi kata sebagian ulama kita, karena mungkin kurangnya informasi yang sampai kepada sebagian kaum muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin menganggap 10 awal bulan Dzulhijjah ini sebagai hari-hari biasa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, afdul ayyamid dunya al-ashr. Hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, oleh sebab itu kita melihat bagaimana para ulama kita memandu kita bagaimana kita mengisi hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan, sehingga kita tidak melewatkannya dengan begitu saja atau menyia-nyiakannya, atau bahkan waliyadzubillah ada sebahagian yang masih hanyut dengan kemaksiatannya, padahal kemaksiatan dilakukan di bulan ini dosanya lebih besar. Maka ini menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk semakin menjauhi kemaksiatan, dan menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kalau kita melihat ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah ini, khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentunya banyak sekali secara umum, seluruh ibadah-ibadah itu sangat dianjurkan. Dan termasuk ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan diantaranya adalah melakukan haji dan umrah. Bagi kita yang memiliki kemudahan dan kesempatan, maka hendaknya tidak disia-siakan untuk melakukan haji dan umrah. Jangan ditunda-tunda. Begitu juga yang dianjurkan, sangat dianjurkan adalah berpuasa. Berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Berpuasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama kita menyebutkan puasa di 1 sampai 9 Dzulhijjah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa penuh tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun ada sebagian yang bertanya, apakah Rasulullah pernah melakukan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Maka ulama kita menyebutkan, ada riwayat menyebutkan pernah. Ada riwayat menyebutkan Rasulullah tidak melakukan itu. Tapi sebagian ulama menyebutkan, kalaupun Rasulullah tidak melakukannya, tapi Rasulullah sangat menganjurkan melakukan amalan soleh di dalamnya, termasuk berpuasa. Sebagian ulama mengatakan bisa saja Rasulullah tidak melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena beliau takut itu diwajibkan, bukan karena itu tidak boleh. Maka para ulama kita menyebutkan termasuk yang dianjurkan kita bisa berpuasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tingkatan yang kedua, kalau kita tidak bisa melakukannya karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki, maka minimal kita memperbanyak puasa di dalamnya. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Katakan dengan melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari berbuka. Intinya kita perbanyak puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tingkatan yang ketiga, kata para ulama kita, maka minimal kita tidak tertinggal puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan puasa Arafah. Dinamakan dengan puasa Arafah. Kata Rasulullah, puasa Dzulhijjah itu 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu ganjarannya adalah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus diiringi dengan bertaubat. Mungkin akan bertanya, ini terjadi perbedaan pendapat bagaimana kita berpuasa. Nanti berarti kita tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Selasa Selasa kalau menurut Indonesia. Karena tanggal 22-nya hari Rabunya kita Idul Adha. Sementara di Saudi nanti hari Selasa itu sudah Idul Adha. Berarti hari Seninnya nanti wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Dan juga bagaimana nanti Idul Adha-nya, apakah kita ikut Saudi atau ikut pemerintah Indonesia? Saudi dalam hal ini karena pelaksanaan haji, bukan karena yang lain, karena pelaksanaan haji. Kalau kita melihat ini, maka para ulama kita memiliki 3 pendapat.
Ya, saya pikir tidak perlu saling nanti gontok-gontokan, apalagi sampai ribut nantinya. Maka silahkan dikaji secara ilmiah, itu yang terbaik sebenarnya. Ya, kita harapkan perbedaan pendapat di tengah umat Islam itu bukan menimbulkan kerusuhan, tapi menimbulkan ilmu seharusnya. Lahir buku, bagusnya begitu. Dulu para ulama kita beda pendapat, lahir buku. Kalau sekarang kadang-kadang beda pendapat, lahirnya benjol atau malah perang. Ini nggak seperti itu. Ya, apalagi sampai marah-marah, nggak seperti itu. Ya, seharusnya dengan ilmiah, karena Islam ini agama yang ilmiah. Maka kalau kita melihat, para ulama kita memiliki 3 pendapat. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Yang pertama, pendapat pertama mengatakan, ya maka dia berpuasa Arafah dan Idul Adha-nya ikut Saudi. Kenapa ikut Saudi? Karena berhubungan dengan wukuf di Arafah. Ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, Arafahnya ikut wukuf di Arafah, Idul Adha-nya ikut keputusan pemerintah. Ini pendapat yang kedua ini mengatakan nanti puasa Arafahnya hari Senin, sholat Idul Adha-nya Rabu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan puasa Arafah dan Idul Adha-nya kita ikut pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintahan Indonesia. Maka kita, yang menurut pendapat yang ketiga ini, kita puasa Arafahnya hari Selasa insyaallah, dan Idul Adha-nya hari Rabu. Ya. Dan Allah Ta'ala masing-masing punya argumen, ya. Tapi kalau dari argumen dari 3 pendapat tersebut yang lebih, ya, bisa menyatukan kondisi kita di Indonesia, ya, kalau saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, ya, yang mengatakan bahwa puasa Arafah dan Idul Adha-nya kita ikut keputusan pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Indonesia. Ya. Alasan pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan tempat. Tidak terkait dengan tempat, tapi terkait dengan melihat hilal. Ya. Adapun yang mengatakan, bukankah dinamakan puasa Arafah? Kenapa dinamakan puasa Arafah? Bukankah itu karena dihubungkan dengan wukufnya jemaah haji di Arafah? Maka para ulama yang melihat pendapat yang ketiga tersebut mengatakan bahwa puasa Arafah itu tidak terkait dengan wukufnya orang di Arafah, tapi terkait dengan tanggal Hijriah itu sendiri. Ya, kenapa disebutkan dengan nama puasa Arafah? Itu litaglib. Karena biasanya puasa Arafah itu bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Ya, karena para ulama juga menyatakan Nabi juga mulai puasa Arafah mulai tanggal dari tahun 2 Hijriah, ya, dan seterusnya. Itu beliau tidak mengikatnya dengan wukuf di Arafah, tapi mengikatnya dengan melihat hilal. Litaglib itu. Ya, sama kata Allah apa? Misalnya Allah mengatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kata Allah, diharamkan bagi kalian makan bangkai, makan darah, dan makan daging babi. Apakah yang diharamkan cuma makan daging babinya saja? Boleh kita makan tulangnya, boleh makan jeroan ususnya. Apakah kulitnya boleh juga dimakan? Enggak. Kenapa dikatakan dagingnya? Karena memang biasanya orang kalau mengkonsumsi dagingnya. Ini namanya litaglib. Tetapi perkataan Allah mengharamkan daging babi itu maksudnya semuanya diharamkan. Litaglib, karena kebiasaan orang ketika memakan itu makan dagingnya. Ini dalam Islam namanya istilahnya litaglib. Begitu juga kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena kebiasaannya, ya, Arafah itu berkaitan dengan wukuf di Arafah. Kebiasaan, tapi tidak harus, ya, tidak harus terikat dengan Arafah. Ya, wallahu taala alam. Maka kalau dengan mengikuti puasa Arafah itu ada 3 pendapat. Ya, silahkan nanti dikaji lebih luas lagi. Ya, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, yaitu kita mengikut keputusan pemerintah setempat. Ya, puasa Arafah dan Idul Adha-nya kita bersama pemerintah. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa lebih menyatukan kalimat kaum muslimin di Indonesia ini, khususnya di dunia secara umumnya. Ini, ya, ibadah yang kedua yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, ini ibadah-ibadah yang terpenting yang sangat dianjurkan yang kita bisa lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Yang ketiga adalah, ya, berkurban. Ya, berkurban. Kurban ini adalah termasuk ibadah maliyah yang paling utama. Makanya dalam surah Al-Kautsar Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, sebagian ulama kita menyebutkan Allah mengiringkan antara menyembelih dengan salat.
Kenapa? Karena sholat adalah ibadah terbaik, ibadah fisik terbaik, dan menyembelih hewan kurban, berkurban itu adalah ibadah harta terbaik. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita untuk berkurban, terutama bagi kita yang memiliki keutamaan, kelebihan uang, kelebihan harta. Kenapa? Karena sebaik-baik atau diantara ibadah terbaik untuk harta tersebut adalah ibadah kurban. Ya, ini beberapa ibadah yang bisa kita lakukan, dan secara umum ya kita bisa memenuhi ya hari-hari ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, sudah aja. Sudah aja ya. Wah, mohon maaf ini. Saya lihat jamnya ini ada 2 versi jamnya ya. Mana yang ini? Betul ya. Saya kira masih ada waktu. Hah? Oh, sudah merah ya. Sudah berhenti ya. Baik, kita mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf saya habiskan waktu, tidak ada waktu tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mengisi ya hari-hari terbaik ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.